Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan 5 contoh bisnis kontemporer menurut pandangan Islam. Yang pertama, berjualan camilan halal. Membuka usaha makanan atau camilan merupakan bisnis yang sangat potensial karena makanan merupakan kebutuhan pokok manusia dan selalu dibutuhkan. Namun, pastikan jika bahan-bahan yang digunakan serta diolahnya adalah jenis makanan yang halal. Dan kita juga perlu mempelajari usaha makanan atau camilan apa yang cocok dikerjakan di rumah dengan modal yang kecil. Dari kata halal, kita dapat mengetahui bahwa menurut pandangan Islam, makanan yang disebut makanan halal atau camilan halal itu telah mendapat persetujuan dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia dengan adanya cap yang terdapat pada kemasan makanan tersebut. Nah, di situ kita juga bisa melihat bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam membuat makanan tersebut, sehingga kita dapat mengetahui halal atau enggaknya makanan tersebut, sehingga bisa aman dalam kita mengkonsumsinya. Kemudian, bisnis yang kedua yaitu bisnis online halal. Saat ini bisnis online merupakan salah satu bisnis paling ngetren di Indonesia. Selain cenderung lebih mudah, lebih banyak jenisnya, biaya menjalankan bisnis online juga cenderung lebih murah dibandingkan dengan bisnis konvensional. Beberapa jenis bisnis online yang saat ini sedang banyak dijalankan oleh masyarakat di Indonesia adalah bisnis dropshipping, busana muslim misalnya, atau menjadi blogger dan publisher, membuat toko online, menjual jasa, bisnis afiliasi, dan masih banyak lagi. Banyaknya pilihan dalam bisnis online memang tidak otomatis membuat kita lebih mudah untuk menjalankannya, karena tidak semua jenis bisnis online bisa cocok dengan masing-masing orang. Sebagian orang mungkin lebih cocok menjalankan bisnis dropshipping. Ini tergantung minat dan kemampuan orang masing-masing. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa yang dapat kita jual dalam bisnis online kita adalah barang-barang yang tentunya halal dalam hukum agama, seperti tidak menjual minuman atau makanan yang tidak diperbolehkan. Mungkin kita bisa menjual barang-barang lain yang tentunya halal dan aman dikonsumsi. Nomor 3 yaitu bisnis handmade. Dibutuhkan seseorang yang memiliki kreativitas tinggi untuk mengubah barang-barang bekas menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Salah satu contoh adalah memanfaatkan kain perca atau kain bekas yang diubah menjadi sebuah tas unik atau boneka cantik. Di situ kita bisa memanfaatkan kreativitas kita sendiri. Kita ingin membuat apa dengan menggunakan bahan-bahan bekas tersebut, sehingga kita tidak mengeluarkan modal yang banyak, dan kita juga tidak menggunakan campuran bahan terlarang ataupun yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Nah, dalam bisnis handmade tentu saja tidak akan ada campuran hal-hal sesuatu yang haram, karena itu yang dibuat adalah barang atau benda mati yang tidak dimasukkan ke dalam perut kita atau lambung kita. Nah, untuk handmade ini kita bisa memanfaatkannya untuk perhiasan atau hiasan di dalam rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pulsa. Berkomunikasi dengan handphone sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Tentunya para pengguna telepon genggam ini akan membutuhkan pulsa agar dapat menggunakan gadget mereka tersebut. Nah, inilah peluang usaha rumahan yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena memiliki potensi keuntungan yang lumayan besar. Di sini juga yang merasa diuntungkan tidak hanya satu orang, melainkan penjual dan pembeli, karena penjual mendapatkan uang dan pembeli mendapatkan barang yang diinginkan dengan tidak
mengambil keuntungan yang banyak, melainkan sewajarnya saja. Kemudian yang terakhir yaitu usaha laundry. Usaha laundry ini bisa dimanfaatkan dan cocok bila dijalankan dekat dengan kampus dan juga kos-kosan mahasiswa dan pekerja kantoran. Biasanya mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencuci dan menyetrika pakaian mereka. Selain itu, hasil cucian dan setrikaan yang mereka lakukan sendiri sering tidak rapi, sehingga mereka cenderung memilih untuk menggunakan jasa laundry. Nah, seperti yang sering saya jumpai di dekat kampus, banyak usaha laundry di sana. Itu bisa mempermudah kita dalam memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa, tugas kita pasti sangat banyak sekali. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan jasa laundry untuk membantu meringankan pekerjaan di kos kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.